Nama Ibtu Rudiana belakangan ini menjadi salah satu sosok yang paling dinanti kehadirannya di tengah ramainya kasus tewasnya Vina dan Muhammad Rizky atau Eki yang merupakan anaknya. Kini kasus yang terjadi pada tahun 2016 silam itu pun kembali ramai disorot setelah muncul berbagai anggapan di tengah viralnya kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri selama ini dianggap menjadi salah satu orang yang terlibat dalam penangkapan terhadap 8 tersangka yang kini tengah menjalani masa hukuman. Kini, Ibtu Rudiana pun akhirnya muncul ke publik bersama dengan Hotman Paris yang kebetulan merupakan kuasa hukum dari keluarga Vina. Dan inilah 5 pernyataan Ibtu Rudiana saat berhadapan langsung dengan Hotman Paris. Sejak kasus Vina Cirebon mulai muncul ke permukaan, diketahui nama Ibtu Rudiana selaku ayah dari almarhum Eki tercatat hanya sekali muncul di hadapan publik. Setelahnya, ia pun secara tiba-tiba menghilang bak ditelan bumi. Dan kini, Ibtu Rudiana pun akhirnya hadir di tengah-tengah konferensi pers yang diselenggarakan oleh Hotman Paris bersama dengan keluarga dari almarhumah Vina. Ketika ditanya oleh Hotman terkait alasan dirinya sempat tidak muncul di hadapan publik, Ibtu Rudiana berdalih jika ia merupakan seorang anggota polisi aktif yang segala tindak tanduknya dibatasi oleh kode etik. Saya bekerja sebagai Kapolsek, tentunya apa? Enggak, itu pertanyaannya, kenapa Bapak menghilang lama waktu? Sesudah kita dikasih surat kuasa, minggu kedua saya posting di Instagram, halo Pak Rudiana, kapan kita bertemu biar kita berdiskusi, karena kita kan mewakili keluarga yang sama-sama berduka. Tapi Bapak menghilang, makanya ini semua monyong-monyong ini pada curiga. Kenapa Pak? Mungkin tidak menghilang Pak ya. Di Instagram saya ada jutaan orang menuduh Bapak nih. Karena memang setelah ini ramai, karena saya jujur sebagai polisi aktif. Takut Bapak kehilangan jabatan apa? Yang mana tidak Pak, yang mana harus taat, dan memang saya harus taat Pak aturan gitu aja. Setelah memberikan alasan terkait dirinya yang sempat menghilang secara misterius, Ibtu Rudiana sendiri juga memberikan penjelasannya soal proses penangkapan terhadap 8 terpidana. Dalam pengakuannya, Ibtu Rudiana menegaskan jika dirinya hanya melakukan proses pengamanan, bukan melakukan proses penangkapan seperti apa yang dituduhkan. Di mana hal tersebut merupakan 2 hal yang berbeda terkait penangkapan dan pengamanan. Saya adalah orang tua daripada Bang, handphone bang, sorry bang. Saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, ya. anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke jalan perjuangan di depan SMP 11 bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27 Ya. saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Tolong diluruskan ya, Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Yang dilakukan oleh Pak Rudiana adalah melakukan investigasi yang semua kita kalau orang tua punya anak-anaknya meninggal tidak wajar. Saya kira semua orang tua pasti melakukan hal yang sama. Udah nggak usah banyak cerita lah, ya. Anak beliau berangkat dengan kabar bahwa Vina dan Eki sudah tidak bernyawa dengan kecelakaan. Itu telepon malam itu, Pak Rudiana ya. Sampai di sana sebagai seorang pendekat hukum, dia melihat ada ketidakwajaran dengan mayat anaknya. Maksudnya? Saya ingin katakan di sini bahwa tolong narasi-narasi yang kemudian menyudutkan beliau itu diluruskan. Beliau tidak melakukan
laporan kelihatan LCD juga tuh. sebagai pelapor. Jadi peran Rudiana di sini yang pertama menginvestigasi sendiri ya kasus ini, dan kemudian sesudah terpenuhi diserahkan ke reskrim. Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Selain buka suara soal pengamanan yang ia lakukan terhadap 8 orang tersangka, Ibtu Rudiana akhirnya juga buka suara soal skenario palsu yang dituding oleh saksi kunci Dede Riswanto. Mengenai hal itu, Ibtu Rudiana menegaskan bahwa apa yang disampaikan Dede tidaklah benar. Sebab Ibtu Rudiana sendiri mengaku jika dirinya tidak asal sebut dan mengetahui nama-nama pelaku berdasarkan keterangan yang diucapkan oleh Dede. Itu tidak benar ya, karena saya ketemu Dede pun sekali pada saat tanggal 31 dan saya dapat informasi kaitan ada perbedaan dari Dede juga. Pada saat kami berempat mencari coba informasi dari mulai TKP Pamaya, kemudian coba cari CCTV, tidak berapa lama juga sekitar jam 2 melintas kita di apa-apa saya CCTV, tapi tidak ada situs itu. Kemudian apa saya melihat Aib sama Dede ngobrol di depan. Oh, jadi kita samperin. Campari di interview gitu ya? Yang semua orang yang kami tanya bang, namun Aib sama Dede lah yang memberi informasi. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah kita laporkan. Sudah dilaporkan? Siapa yang dilaporkan? Kuasa hukumnya pak. Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang, Yaitu? Dedi Mulyadi, Sisa juga. Dede, dan Ling Akbar Oke. di Polda Jabar. Itu apa itu? Pasal berapa? 27 ayat 3? Iya, siapa? Dedi Mulyadi sudah dilaporkan juga? Sudah bang, tiga-tiganya. Ntar nggak tercapai dong jadi gubernur. Susah bang nyarinya nih. Jadi Kapolda lebih cocok ya bang? Ya begitu ya? Jadi penyidik ya sekarang. Ya, sudah dilaporkan. Oke. Jadi tidak benar Dede, Bapak yang nyuruh berbohong. Posisi saya hanya sebagai pelapor. Di kesempatan yang sama, Ibtu Rudiana juga mengungkap munculnya nama 3 DPO dalam kasus anaknya. Ibtu Rudiana sendiri menyatakan bahwa 3 DPO tersebut muncul berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik dan bukan dari dirinya. Nama 3 DPO kita dapat pada saat kita gali keterangan daripada Jadi kesimpulan Bapak, BAP ini yang menyatakan pelakunya adalah 9 orang itu benar? 11 ya? 11 ya? 11 kan? Benar itu Pak? kalau berdasarkan keterangan terbilang, ya benar Pak. Benar ya? Karena mereka yang menyampaikan pada saya. Begitu. Kini soal tuduhan-tuduhan yang dilayangkan, Ibtu Rudiana telah menyerahkan hal tersebut kepada tim kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana juga menegaskan bahwa ia tidak pernah mempengaruhi penyidikan ataupun BAP kasus Vina dan Eki tahun 2016 silam. Saya pikir kalau penyidik reskrim, saya cuma pelapor ketika sudah menggali CCTV ini dan mereka mengakuin kita serahkan ke reskrim yang melakukan pemeriksaan. Bisa begitu jelas para pelaku mengingat motornya merek apa, siapa bonceng siapa. Itu kan sudah malam-malam. Kok bisa? Apakah itu rekayasa nggak BAP-nya? Kok bisa? Ada ditulis di BAP ini, si ini bonceng si ini, merek mobilnya ini. Yang merek, ada malah mengatakan, ada malah pelaku mengatakan di BAP, aku dulu. Ada lagi yang mengaku mengatakan, Mbak, air ketumpah di paha. Kamera gua turun bang. Sampai sedetail itu direkayasa atau memang begitu pengakuan para korban? Kalau saya sendiri sebagai pelapor tidak ada yang saya bahas. Ya. Pada saat kami menggali informasi dari para terpidana, itu yang saya tuangkan di dan di kemudian Gini ya. penyidik reskrim melakukan pengembangan terhadap para terduga tersebut yang mengenai berkata